Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang kehilangan remote serta ID barcode, sampean jangan mau misal disuruh bengkel menyiapkan dana jutaan rupiah atau disuruh ganti seperangkat SCU sama modul remote seperti ini ya. Jangan mau. Untuk SCU-nya kan seperti ini Mas ya. Bentar tak ambilkan dulu. Untuk SCU kan seperti ini ya. Jadi misal sampean kehilangan remote serta ID, wah misal disuruh wah ini harus ganti SCU seperti ini Pak, kemudian ECU seperti ini, kemudian harus ganti SCU juga seperti ini gitu, sampean jangan mau ya. Jadi ini kalau dikalkulasikan untuk ganti seperangkat ini itu habisnya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta ya. Jadi sampean jangan mau, oke? Jadi untuk yang kehilangan remote serta ID barcode, sampean konfirmasi di WA saya melalui di deskripsi akan saya taruh WA saya ya. Ntar sampean konfirmasi, sampean tanya-tanya dulu monggo ya. Untuk biaya baca ID murah, untuk harga remote sama dengan yang lain, wis pada umumnya saja ya. Kalau untuk mekanik sesama mekanik itu pasti saya buat lebih miring harganya ya. Karena apa? Karena dia kan juga butuh kerja, butuh uang gitu loh ya. Jadi saya kasih ke dia dan saya ambil sedikit gitu untuk baca ID-nya saja. Jadi biar dia itu mencari pelanggan gitu ya. Oke. Di sini kebetulan saya kedatangan 4 SCU ya. 4 SCU kepunyaan Vario 150, kepunyaan Vario 150. Nah, ini kenapa ini? Ini mungkin sama orangnya pernah dibuka-buka Mas ini ya. Sampai jelek gini ya. Nah, ini pernah dibuka atau digergaji atau gimana ya. Kanan kirinya inilah ini sangat jelek ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih aktif gitu ya. Ntar kita baca ID kemudian kita daftarkan remote baru ya. Datang 4 SCU kepunyaan Vario 150, ada 3, 1, 2 dan 3 ya. Nah, kalau ini kepunyaan Vario 160 dengan kode K2S. Kalau dengan kode K59 kepunyaan Vario 150 ya. Ini masih proses baca ID kemudian mendaftarkan remote baru, dan di sini ini sudah saya baca ID-nya ya Mas ya. Ini ID-nya, yang kita butuhkan adalah ID ECM ya. Ini kebetulan datang dari Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ada, kemudian ini dari Blitar, kemudian yang 2 itu dari mana tadi saya nggak tahu, yang penting dari luar pulau dan luar Jawa ya. Untuk kawan-kawan yang baca ID sangat mudah ya. Sampean inputkan sesuai jalur seperti ini. Kabelnya sampean inputkan. Kemudian SCU motor apa yang akan kita baca ID-nya. Ini Vario 150 ya dengan kode K59. Caranya bagaimana? Dan begini Mas ya. Smart key kita pencet untuk baca ID jenis Honda. SCU yang kita baca adalah 20 pin. Auto program untuk membaca ID-nya, kemudian kalau manual program untuk mendaftarkan remote-nya ya. Kita masuk membaca ID dengan masuk di manual program. Oke. Masuk ke bawahnya red full key SCU, kita tekan enter atau oke, tekan 1 kali enter. Ini kita disuruh nunggu 3 menitan ya untuk ID-nya biar terbaca. Seperti ini. Nah, kita akan kita sisihkan remote-nya ya. Yang lain kita matikan dulu sampai nyala merah. Oke, sampai nyala merah. Nah, ini biar tidak mengganggu saat kita mendaftarkan remote ya. Sambil menunggu ini membaca ID, kita daftarkan remote barunya ini. Oke, pastikan nyala LED-nya, cahayanya itu hijau. Oke ya. Kemudian kita masuk di alatnya untuk pendaftaran biar lebih cepat. Oke. Kita pilih jenis motor Vario 150. PCX, Scoopy, Vario 150. Kemudian disuruh kita antar di sini ya untuk tombol daftar, berarti daftar ini sampean on kan. Tekan untuk memulai, knock untuk memulai. Sampean siapkan ID-nya ya. Jangan sampai keliru, oke? Pertama kosong ID ECM, tidak usah dipencet. Kedua angka 3 kita pencet 3 kali, 1 2 3. Oke. Kemudian 7. Bentar sampai bunyi dit. 1 2
4, 5, 6, 7. Setelah 7 angka 2 ya. Dan dia angka 2. 1, 2. Setelah 2 angka 0 tidak usah kita pencet. Biarkan di sini ntar. 0 tidak usah kita pencet. Kemudian angka 5 kita pencet ntar sesuai angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nunggu angka 0 muncul atau suara bunyi tit. Kita masukkan ID yang lanjutannya 2, 3. Setelah 3 angka 5. Nunggu tit. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir adalah ID ECM-nya angka 6 ya. Nunggu tit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau berhasil di sini pasti akan nyala hijau. Nah, nyala biru ya. Kemudian tekan tombol kontak, kita disuruh tekan tombol kontak. Ini kontak kita tekan on kan. Kedip 4 kali biasanya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, daftar berhasil, remote SCU didaftarkan. Oke. Kontak off. Kemudian tombol daftar off kan. Oke. Setelah kita daftarkan, kemudian kita akan cek ya antara remote sama SCU ini ya. Kita taruh di sampingnya, pastikan LED-nya nyalanya hijau, cahayanya. Kemudian tombol knob kita pencet, ibarat di motornya ini adalah tombol starter. Jadi memang alat saya buat lengkap, jadi biar cepat penanganan dan cara kerja kita biar satset gitu ya. Oke. Nah, kita tunggu. Remote SCU sudah terhubung ya. Remote SCU sudah terhubung. Terima kasih ya. Kita matikan dari remote. Ini lampu di atasnya ini ya, yang nyala ini. LED-nya. Oke. Kemudian kita coba suara buzzer nyala. Oke. Kita goyang SCU-nya. Nah, nyala ya. Kemudian kita matikan dari remote, bisa. Oke. Berarti antara remote sama SCU sudah kita daftarkan dengan adanya nomor ID yang sudah kita baca seperti ini, Mas. Nah, ini sudah ya. Ini sudah. Berarti kita akan review apa lagi? Ya wis gini aja. Kalau saya saya buat video satu-satu, wah banyak ini. Mending gini aja, cara membaca ID gimana ya. Cara membaca ID gimana, cara mendaftarkan dengan ini gimana. Kalau mendaftarkan dengan alat ini cepet, Mas, cepet ya. Kita matikan, cepat. Kalau dengan alat itu ya kita praktekkan lama. Kalau dengan alat itu kita lama, kalau dengan alat ini kita cepat mendaftarkan. Benar? Ini akan saya lepas dulu ya untuk cara kita mendaftarkan dengan alat ini. Lebih cepat alat ini ataupun lebih cepat alat ini untuk mendaftarkan. Kalau saya sih baca ID-nya tetap pakai yang ini ya, karena ini nggak bisa baca ID. Kalau mendaftarkan saya pakai yang ini karena lebih cepat. Oke, ini tak lepasin dulu, kemudian kita akan daftarkan lewat alat ini ya. Bentar. Oke, kita bedakan ya. Ini ID-nya sudah kita baca. Kemudian sampean catat bisa, sampean foto bisa. Kalau biasanya saya itu pakai alat ini lebih cepat mendaftarkan remote baru atau yes, mendaftarkan lebih cepat. Kalau sekarang kita pakai alat ini, Mas ya. Ini sudah kita lepas input-inputnya. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, kita masuk di bawahnya yaitu manual program ya. Kita masukkan ID dengan manual, tapi di sini sangat lama. Kalau di sini cepat, Mas ya. Oke. Kita masuk manual program, tekan OK, pastikan kabel-kabel pin inputnya tadi ya, ini kan ada namanya apa ini, saya baca sendiri. Ini adalah kabel input, ini suruh lepas, ini sudah kita lepas ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita masuk, ini ada ADD new key, yaitu menambahkan remote baru ya. Kalau kita kan ini remote-nya orangnya hilang, jadi kita masuk di all case loss, jadi mendaftarkan remote baru dan menonaktifkan remote yang sudah hilang. Oke, tekan enter. Nah, ID yang kita baca 048 ini ya, yang atas juga bisa, yang key 1 juga bisa. Oke,
Kita daftarkan dulu 04, kemudian 8. Oke, setelah 8 1, lanjut angka 1, lanjut 3, kemudian lanjut 1 lagi, lanjut angka 1, yang terakhir angka 3. Oke, kita pastikan benar 048 11 3113. Oke, kemudian tekan enter. Nah, kita disuruh menyiapkan remote-nya ya. Remote-nya Vario 150, pastikan nyala cahayanya itu warna hijau ya, red ke green ya. Kita rubah dulu cahayanya. Oke, setelah warna hijau pada remote-nya, kemudian kita tekan enter. Nah, nyuruh ya. Nah, ini suruh nunggu antara paling 3 menitan ini ya. Kalau kita mendaftarkan remote baru lewat alat ini, itu setelah ketik angka itu nggak langsung terdaftar, jadi nunggu didaftarkan dulu ya, ini ya. Tapi kalau kita pakai alat ini, alhamdulillah setiap angka yang kita ketik itu langsung terdaftar, langsung ready ya, itu saja. Oke, kita tunggu saja. Sampai 9 angka. Yang terakhir angka 3. Oke, dimasukkan. Pastikan di remote-nya ntar cahayanya berkedip ya, kalau sukses. Nah, ini berkedip sukses berarti ya, namanya sukses. Oke, successful new vote ini remote registration ya. Oke, kita tekan enter. Kemudian kita coba di sini cek ya, antara remote sama ECU, red ke green, semangko ya green ya nih, hijau ya. Kemudian kita tekan enter, kalau good berhasil. Oke, kemudian kita cek dengan alat manual ya. Kita cek di sini sudah aktif, sudah dikawinkan antara remote sama ECU. Sekarang akan kita cek dengan alat ini Mas ya, bentar. Setelah kita inputkan, siapkan remote di sampingnya, warnanya pastikan hijau LED-nya. Kita nyalakan alatnya. Oke, kita pilih jenis motor Vario 150 ya. Nah, kemudian pencet tombol knob atau tombol starter di motornya ya, untuk jenis Vario 150. Kita baca di sini antara ECU sama remote apakah sudah terhubung. Nah, ini ya, remote ECU terhubung. Jadi kita pencet remote apakah sudah aktif. Nah, sudah aktif ya. Oke, berarti antara remote sama ECU sudah saya daftarkan atau sudah saya kawinkan. Jadi sampean tinggal pakai, nggak usah ribet. Pengerjaan cuma 10 menit Mas ya. Misal sampean ingin tahu bunyi buzzernya, ya kita pencet sampai bunyi ya. Nah, kemudian kita goyang ECU-nya, pasti akan bunyi buzzernya. Oke, kita matikan dari remote. Misal jika kita tes antara remote sama ECU, tekan ya, kita tunggu antara remote ECU terhubung ya. Berarti ini ntar sampai tinggal pasang saja. Oke, tinggal pasang, motor bisa dihidupkan kembali ya. Pengerjaan cukup 10 menit ya, nggak pakai lama. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk pendaftaran remote baru Vario 150 dan membaca ID-nya seperti apa. Ya seperti di video ini tadi Mas ya. Oke, salam Joses buat kawan-kawan.